Oke, kita akan membahas tentang alur pengiriman ekspor yang sebenarnya, guys. Gue nggak mau bullshit di sini. Gue bener-bener mau kasih tahu alur sebenarnya ekspor itu seperti apa ya. Kalau ekspektasi ya, menurut ekspektasi kan alur ekspor itu kita menunggu bayar DP 50%. Nah, habis itu kita proses buahnya di petani. Habis proses selesai, kita loading kontainer, yaitu kita akan telepon forwarder ya pastinya ya. Habis itu kita kirim ke negara tujuan. Itu ekspektasi. Nah, ini kali ini gue akan membahas tentang alur ekspor yang sebenarnya. Oke. Alur ekspor ini benar sekali pada saat bayar DP kita akan proses buah di petani. Contoh misalkan kita ekspor buah ya. Jadi pada saat kita ekspor buah ke petani itu, petani akan proses buah kita ya, dan akan packing. Pada saat kita packing kan kita membutuhkan kardus. Kardus itu kita harus prepare dulu, karena kardus itu jadinya lama guys, tidak secepat yang kita pikirkan. Contoh misalkan buah prosesnya 3 hari, kardus jadinya 7 hari, itu kan nggak akan bisa, buahnya rusak. Nah, di sini kita harus adjust ya, kardus ini tuh berapa lama jadinya. Nah, dan juga ada satu hal lagi yang pernah gue alamin. Kita proses buahnya itu di mana dulu. Kalau kita prosesnya jauh, kita harus hitung itu estimasi, istilahnya dari perjalanan, contoh dari Jakarta ke Bogor atau Jakarta ke Jawa Timur, itu kita harus estimasi berapa jam, karena itu kan makan banyak waktu. Dan bagaimana mobilnya, pakai mobil apa, pick up apa box, kita harus pikirin supaya nggak kehujanan atau nggak rusak. Itu dari semuanya itu perintilan-perintilan kita pikirin, bukan semudah proses di petani selesai ya. Dan juga mau proses buah di petani itu kan kita butuh nego juga, sistem pembayaran seperti apa, harga seperti apa, dan juga speknya seperti apa, sesuai apa tidak. Kita juga butuh quality control yang mengerti tentang buah-buahan tersebut. Itu semua aspek ada harus di saat kita proses buah di petani. Oke, kita lanjut ke loading container ya. Pasti kalian pikir loading kontainer itu bisa, ya udah kontainernya aja datang ke tempat proses petani. Gak semudah itu bos. Jadi loading kontainer itu kita harus tahu apakah jalanannya itu masuk kontainer apa tidak. Apakah warga setempat itu menolak adanya kontainer atau seperti apa. Atau kita bisa juga loadingnya di gerbang tol. Ada juga gerbang tol yang besar ya, jadi bisa langsung loading aja. Jadi bawa pakai mobil pick up dari lokasi petani, kita langsung bawa ke gerbang tol, ketemuan sama kontainer. Seperti komplek industri, jadi memang kontainer udah biasa lewat sana. Dan rakyat setempat juga sudah pastinya setuju. Oke, loading kontainer sudah, kita masuk ke bagian kirim mengirim ya. Untuk kirim mengirim kalian bisa memakai perusahaan orang lain atau undername ya. Undername itu secara singkatnya itu mengirim memakai perusahaan orang lain, meminjam. Kalau perusahaan sendiri kita bisa. Nah, kalau kalian mau lebih mudah untuk pemula, saran gue sih undername dulu ya, karena undername ini itu sangat membantu kita bagi pemula, karena itu surat-surat itu ribet banget guys. Surat-surat izin itu banyak banget, apalagi kalau misalkan kita pemula disuruh buat surat ini kan kita nggak bakal paham. Jadi saran gue kita undername dulu, nggak apa-apa mahal dikit, yang penting kita jalan dulu. Nah, setelah kita mendapatkan undername yang tepat, kita harus tahu perusahaan ini tuh di negara tersebut itu blacklist atau tidak. Karena kalau blacklist, buah kita sampai sana itu tidak diterima, akan dibakar guys. Karena gue pernah ngalamin kirim buah beku ke Korea, ternyata harus sesuai suhunya, nggak boleh naik turun, harus sesuai di minus 18 derajat untuk makanan beku ya, nggak boleh naik turun. Karena kebetulan di pesawat itu, karena gue kirimnya kan by udara ya, jadi di pesawat itu nggak ada namanya reefer. Reefer itu seperti pendingin. Kalau kontainer kan bisa stay.
dia pendinginnya. Contoh di minus 20 derajat bisa. Oke, untuk proses buah di petani udah, loading kontainer udah, dan kirim-mengirim udah ya. Jadi sejauh ini pengalaman gua seperti itu. Jadi gue mau share, gue nggak mau bullshit. Kalau ekspor itu gampang atau terlalu gampang ya di mata kita, sebenarnya itu banyak aspek-aspek perintilan yang bener-bener itu di luar ekspektasi kita, yang nggak bisa kita ukur. Inilah gue bisa share pengalaman. Dan mungkin kalau ada yang kelewat atau apa, gue minta maaf. Kalian bisa juga tanya di kolom komentar ya. Takutnya gue juga ada yang kelewat nih. Namanya juga gue kan manusia ya. Takutnya ada yang kelewat. Dan juga jangan lupa follow Instagram MCI atau Marketing Club Indonesia. Karena di sana kita bisa diajarkan sales marketing dan ada meet up juga guys. Dengan orang yang sudah berpengalaman. Dan juga jangan lupa join di grup Telegram komunitas eksportir muda. Karena di sana kita bisa share secara gratis bagaimana caranya ekspor, bagaimana caranya kirim, loading kontainer. Di sana kita bisa share ya, terutama untuk yang anak muda ya. Karena kita kan masih semangat ya, waktu masih banyak, kita masih bisa ya beraktivitas sesuai dengan apa yang kita mau. Belum ada tanggung jawab. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Thank you.